Salve, pada malam hari ini saya akan membawakan materi Bulan Kitab Suci Nasional atau disebut dengan BKSN tahun 2025 dengan tema Allah Sumber Pembaruan Relasi dalam Hidup, Kitab Sakaria dan Kitab Maleakhi. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Sakaria 1 ayat 13. Jadi itu tema utama yang diusung oleh LBI, Lembaga Biblika Indonesia, bagian agama Katolik. Jadi sebagai pengantar dari BKSN kali ini tahun 2025, LBI menetapkan tema BKSN tahun 2025 adalah Allah Sumber Pembaruan Relasi dalam Hidup. Belajar dari nubuat Sakaria dan nubuat Maleakhi. Penentuan tema ini dipengaruhi oleh bulat Paus Fransiskus berkaitan dengan tahun jubileum tahun 2025 yang berjudul Spes Non Confidit atau pengharapan tidak mengecewakan. Tema BKSN 2025 ini didalami dalam 4 subtema, yaitu yang pertama pembaruan relasi dengan diri sendiri, dan tema yang kedua pembaruan relasi dengan sesama, dan tema yang ketiga pembaruan relasi dalam keluarga, dan tema yang keempat pembaruan relasi dengan Allah. Bahan pendalaman kitab suci untuk dewasa ini disusun sedemikian rupa untuk dapat menjadi bahan renungan bersama yang bermuara pada aksi nyata. Sangat diharapkan bahwa fasilitator sungguh-sungguh memahami tujuan dan gagasan pokok dari setiap pertemuan. Pada bagian pembuka, setelah menyampaikan deskripsi singkat terkait situasi, fasilitator mengajak peserta menyanyikan lagu pembuka yang sesuai dengan tema. Kemudian pertemuan dilanjutkan dengan tanda salib. Setelah itu fasilitator memberikan kata pengantar dan mengajak peserta menyampaikan doa pembuka. Pada bagian pendalaman kitab suci, fasilitator dapat meminta 2 orang peserta untuk membaca teks secara bergantian antara ayat ganjil dan ayat genap pada Alkitab. Peserta yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menyimak bacaan dalam Alkitab masing-masing. Kemudian fasilitator mengajak peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk mendalami teks kitab suci. Setelah mendengarkan jawaban yang dibagikan para peserta, fasilitator menyampaikan beberapa poin penegasan. Lalu fasilitator mengajak peserta untuk mengungkapkan niat untuk melakukan aksi nyata dengan dipandu beberapa pertanyaan. Bagian ini dilanjutkan dengan doa umat sebagai tanggapan terhadap firman yang sudah didengarkan. Dan pertemuan diakhiri dengan doa penutup, berkat dan pengutusan serta lagu penutup. Itu adalah kata pengantar atau sebagai pengantar dari BKSN tahun 2025. Baik, saya akan membahas pertemuan 1. Saya akan membahas pertemuan 1 dengan judul Pembaruan Relasi dengan Diri Sendiri, Sakaria 1 ayat 1 sampai 6. Tujuan pertemuan ini adalah peserta semakin menyadari bahwa Allah menghendaki manusia mengalami pembaruan relasi dengan diri sendiri dengan bertobat dan kembali kepada jati dirinya sebagai anak Allah. Pembukaan dalam bulan Spes Non Confidit atau harapan tidak mengecewakan, Paus Fransiskus mengungkapkan harapannya agar tahun jubileum yang beberapa bulan lagi akan berakhir bagi kita menjadi momen perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja sebagai pengharapan kita. Memang kita tidak lepas dari kecenderungan untuk berdosa. Namun kita memiliki pengharapan bahwa Allah senantiasa menawarkan pengampunan dan penghiburan ketika kita datang kepadanya dengan hati terbuka dan kehendak untuk bertobat. Allah memanggil kita untuk menjalani pembaruan hidup dengan cara memperbaharui relasi dengan diri sendiri, sesama, keluarga, dan Allah.
Pentingnya pembaruan relasi dalam hidup itu sudah disuarakan oleh dua orang nabi yang berkarya pada zaman sesudah pembuangan, yaitu Nabi Zakaria dan Maleaki. Mereka menyampaikan seruan tentang pembaruan hidup kepada orang-orang Yahudi, bangsa yang dipilih Allah menjadi umatnya. Sebagai bangsa pilihan, mereka diingatkan untuk hidup sesuai dengan jati diri mereka, dengan jalan menuruti sabda Allah. Seruan kedua nabi ini yang akan kita renungkan pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025, yang temanya adalah Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Setelah itu kita diawali dengan lagu pembukaan. Satu orang bisa memimpin lagu, dan setelah lagu pembukaan kita diawali dengan tanda salib, dan setelah itu kita doa pembuka. Setelah doa pembuka kita membaca teks Alkitab dari Zakaria 1 ayat 1 sampai 6. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Barakia bin Ido, bunyinya, Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang diperingatkan oleh para nabi yang dahulu dengan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang busuk. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan, nenek moyangmu di mana mereka, para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah mendatangkan akibat bagi nenek moyangmu itu? Bukankah mereka bertobat serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud untuk bertindak terhadap kita sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita, demikianlah ia bertindak terhadap kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah membacakan firman Tuhan atau sabda Tuhan, nanti kita akan sampaikan beberapa pertanyaan kepada umat. Pertanyaan yang pertama itu seperti ini, kapankah firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria? Dan pertanyaan yang kedua, Tuhan mengajak orang Yahudi untuk melakukan tindakan apa? Dan mengapa tindakan itu penting? Dan nomor 3, mengapa Tuhan sangat murka terhadap nenek moyang orang Yahudi? Dan nomor 4, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi yang mengakui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Zakaria? Jadi pertanyaan ini bisa di-sharing kepada umat lalu melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi atas pertanyaan ini, maka fasilitator akan menjelaskan atau membuat kesimpulan dari setiap jawaban yang sudah sharing bersama. Dan yang terakhir melakukan aksi nyata, dan setelah itu doa umat, dan setelah itu doa penutup, dan setelah itu berkat penutup, dan setelah itu lagu penutup. Selesai. Selamat mencoba.